Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pengantar akuntansi chapter 7. Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra Dewi dengan NIM 2020 1211033 dan 3 rekan saya Fahru Rozi, Dewi Ratnasari, dan Marcella Sumaningtyas. Pembelajaran pertama yaitu penipuan, pengendalian internal, dan kas. Next. Penipuan dan pengendalian internal. Penipuan adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan yang menghasilkan keuntungan pribadi bagi karyawan dengan biaya majikan. Contoh penipuan yang dilaporkan seperti pada contohnya ini. 3 faktor utama yang berkontribusi pada aktivitas penipuan yaitu yang pertama peluang, yang kedua tekanan finansial, yang ketiga itu rasionalisasi. Elemen terpenting dalam penipuan adalah peluang. Terjadi ketika tempat kerja tidak memiliki kontrol yang memadai untuk menghalangi dan deteksi penipuan, misalnya pemantauan yang tidak memadai atas tindakan karyawan dapat terjadi peluangnya untuk pencurian. Next. Faktor kedua adalah tekanan finansial, yaitu karyawan terkadang melakukan penipuan karena keuangan pribadi, masalah yang disebabkan oleh terlalu banyaknya hutang, menjalani gaya hidup yang tidak mampu mereka bayar dengan gaji mereka pada saat itu. Faktor yang ketiga yaitu rasionalisasi, yaitu membesarkan mereka penipuan. Karyawan merasionalisasi tindakan tidak jujur mereka, misalnya karyawan tidak membenarkan penipuan karena mereka yakin mereka dibayar rendah sementara majikan menghasilkan uang yang sangat banyak. Next. Pengendalian internal, yaitu proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama, yaitu merupakan tanggung jawab untuk manajemen puncak, menjelaskan bahwa organisasi menghargai integritas aktivitas, tidak etis dan tidak toleransi. Tugasnya beresiko, jadi faktor yang menimbulkan resiko bagi bisnis dan harus menentukan pengolahan tersebut. Next. Prinsip kegiatan pengendalian internal yaitu yang pertama pembentukan tanggung jawab, kedua pemisah tugas, 3 prosedur dokumentasi, yang keempat kontrol fisik, yang kelima verifikasi internal independen, dan keenam itu kontrol sumber daya manusia. Next. Pembentukan tanggung jawab. Prinsip penting dari pengendalian internal adalah memberikan tanggung jawab kepada karyawan tertentu, yaitu sebagai ilustrasi diasumsikan sebagai contoh. Ini misalnya sistem otomatis yang digunakan oleh banyak perusahaan memiliki mekanisme seperti mengidentifikasi kode sandi yang melacak siapa saja yang membuat entry journal, terus melakukan penjualan, siapa saja masuk ke gudang pada waktu-waktu tertentu, yaitu bisa menggunakan contoh berikut. Next. Pemisah tugas diperlukan. Sistem pengendalian internal ada 2 penerapan, yaitu setiap individu harus bertanggung jawab atas aktivitas terkait. Yang kedua yaitu mereka tidak merencanakan sistem untuk menguntungkan mereka secara pribadi dan menyembunyikan penipuan melalui penggunaan sehari-hari. Pemisahan aktivitas terkait yaitu membuat satu individu bertanggung jawab atas aktivitas terkait, meningkatkan potensi kesalahan dan penyimpangan. Sebaliknya, perusahaan harus menugaskan aktivitas pembelian terkait kepada individu yang berbeda. Next. Berbagai penipuan mungkin terjadi ketika suatu orang menangani aktivitas pembelian terkait, yaitu ini jika agen pembeli diizinkan untuk memesan barang tanpa mendapatkan persetujuan pengawasan, kemungkinan agen pembelian menerima suap dari pemasok peningkatnya. Jadi pelanggaran ini cenderung tidak akan terjadi ketika perusahaan membagi tugas penjualan. Penjual melakukan penjualan, departemen mengirimkan barang berdasarkan pesanan jualannya, dan departemen menagih menyiapkan faktur penjualan setelah membandingkan pesanan penjualan dengan laporan barang yang dikirim. Next. Pemisah pencatatan dari kustodi fisik. Akuntan tidak boleh memiliki hak asuh fisik atau aset ke akses mana saja, demikian pula penjaga aset tidak boleh memelihara atau memiliki akses ke catatan akuntansi. Jadi, kustodian aset tidak memungkinkan mengubah aset untuk menggunakan pribadi ketika suatu karyawan menyimpan catatan aset dan karyawan yang berbeda memiliki hak asuh fisik atas aset-aset tersebut. Jadi, pemisah tanggung jawab itu menahan aset sangat penting, terutama untuk kas dan persediaan aset. Jadi, rentan terhadap penipuan. Next.
Prosedur dokumentasi. Dokumentasi memberi bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah terjadi di Nick's Steakhouse and Pizza. Ini menyediakan dokumentasi restoran untuk penjualan dan jumlah uang tunai yang diterima. Jadi, perusahaan harus menetapkan prosedur untuk dokumen. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan yang telah diberi nomor sebelumnya, dan semua dokumen harus dipertanggungjawabkan, dan mewajibkan karyawan segera meneruskan dokumen sumber untuk entry akuntansi ke departemen akuntansinya. Jadi dia tepat waktu dan berkontribusi langsung pada keakuratan dan keandalan catatan akuntansi. Next. Pembelajaran kedua, kontrol fisik. Penggunaan kontrol fisik sangat penting. Pengendalian fisik berkaitan dengan pengamatan aset dan meningkatkan akurasi dan keandalan catatan akuntansi. Pertama, berangkas dan gudang terkunci, berangkas dan lemari penyimpanan, kotak untuk uang tunai untuk inventaris dan dokumen bisnis catatan. 3. Fasilitas komputer dengan akses kunci sandi atau sidik jari atau scan bola mata. Alarm untuk mencegah pembobolan, monitor keamanan sensor, gamen mencegah pencurian, jam waktu untuk dan merekam waktu untuk bekerja. Next. Verifikasi internal independen. Sebagian besar sistem pengendalian internal menyediakan verifikasi internal independen. Prinsip ini melibatkan peninjauan data yang disiapkan oleh karyawan. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari verifikasi internal independen, perusahaan harus memverifikasi catatan secara berkala atau secara mendadak. Verifikasi internal independen sangat berguna dalam membandingkan akuntabilitas yang tercatat dengan aset yang ada. Rekonsiliasi jumlah uang tunai yang dicatat oleh sistem titik penjualan dengan uang tunai di terminal tertentu di Nick's Steakhouse and Pizza adalah kontrol dari prinsip pengendalian internal ini. Next. Ini contohnya. Next. Kontrol sumber daya manusia. Kegiatan pengendalian sumber daya manusia meliputi berikan jaminan kepada karyawan yang menangani uang tunai, ikatan melibatkan mendapatkan perlindungan asuransi terhadap pencurian oleh karyawan. Ini berkontribusi pada pengamanan uang tunai dalam dua cara. Pertama, perusahaan asuransi dengan hati-hati menyaring semua individu sebelum menambahkan mereka ke polis dan dapat menolak pelamar yang berisiko. Kedua, karyawan terikat tahu bahwa perusahaan asuransi akan dengan penuh semangat menuntut semua pelanggar. Langkah-langkah ini mencegah karyawan melakukan pencurian karena mereka tidak akan dapat secara permanen menyembunyikan tindakan tidak pantas mereka. Banyak bank misalnya menemukan pencurian karyawan saat karyawan sedang berlibur atau ditugaskan ke posisi baru. Ada dua tips untuk memilih pelamar kerja. Yang pertama, periksa apakah pelamar kerja benar-benar lulus dari sekolah yang mereka daftarkan. Kedua, jangan pernah menggunakan nomor telepon majikan sebelumnya yang diberikan oleh pemohon. Next. Kontrol uang tunai. Uang tunai adalah salah satu aset yang siap dikonversi menjadi jenis aset lainnya. Itu juga mudah disembunyikan dan diangkut, dan sangat diinginkan. Karena karakteristik ini, kas merupakan aset yang paling rentan terhadap aktivitas penipuan. Selain itu, karena volume transaksi tunai yang besar, banyak kesalahan dapat terjadi dalam pelaksanaan dan pencatatannya. Untuk melindungi kas dan untuk memastikan keakuratan catatan akuntansi untuk kas, pengendalian internal yang efektif atas kas sangat penting. Ini cara-caranya. Next. Penerimaan over the counter. Dalam bisnis retail, kendali atas tanda terima over the counter berpusat pada mesin kasir yang terlihat oleh pelanggan penjualan. Tunai dimasukkan ke dalam mesin kasir atau terminal tempat penjualan dengan jumlah yang terlibat jelas oleh pelanggan. Aktivitas ini mencegah petugas penjualan memasukkan jumlah yang lebih rendah dan mengantongi selisihnya. Pelanggan menerima slip penerimaan kasir terperinci dan diharapkan menghitung kembali yang diterima. Kaset mesin kasir dikunci di mesin kasir sampai pengawas mengeluarkannya. Next. Ini cara-caranya. Next. Sistem penanganan penerimaan kas ini menggunakan prinsip pengendalian internal yang penting, pemisahan pencatatan dan penyimpanan fisik. Pengawas memiliki akses ke pita kasir tetapi tidak ke kas. Petugas dan kasir memiliki akses ke kas tetapi tidak ke pita register. Selain itu, pita kasir menyediakan dokumentasi dan memungkinkan verifikasi internal independen. Penggunaan ketiga, prinsip
Pengendalian internal ini atau pemisahan pencatatan dari penahanan fisik, dokumentasi, dan verifikasi internal independen menyediakan sistem yang efektif untuk mengendalikan internal. Setiap upaya aktivitas penipuan harus dideteksi kecuali ada kolusi di antara karyawan. Cash over dan short adalah item laporan laba rugi. Hal ini dilaporkan sebagai pengeluaran lain-lain bila ada kekurangan kas dan sebagai pendapatan lain-lain bila ada kelebihan. Jelas, jumlahnya harus kecil. Jumlah material apapun di akun ini harus diselidiki. Next. Tanda surat terima. Semua tanda terima surat harus dibuka di hadapan setidaknya 2 juru tulis surat ini. Ini kwitansi umumnya dalam bentuk cek. Petugas surat harus mendukung setiap cek untuk deposit saja. Pengesahan yang membatasi ini mengurangi rasa suka yang seseorang bisa lakukan cek untuk penggunaan pribadi. Kontrol pencairan uang tunai. Perusahaan mengeluarkan uang tunai karena berbagai alasan, seperti untuk membayar pengeluaran dan kewajiban atau untuk membeli aset. Umumnya, pengendalian internal atas pengeluaran kas lebih efektif jika perusahaan membayar dengan cek atau transfer dana elektronik atau EFT daripada tunai. Next. Kontrol sistem voucher. Sebagian besar perusahaan menengah dan besar menggunakan voucher sebagai bagian dari kontrol internal mereka atas pengeluaran kas. Sistem kupon adalah jaringan persetujuan oleh individu yang berwenang, bertindak secara independen untuk memastikan bahwa semua pembayaran dengan cek adalah tepat. Sistem dimulai dengan otorisasi untuk mengeluarkan biaya atau pengeluaran. Ini diakhiri dengan penerbitan cek untuk kewajiban yang timbul. Voucher adalah formulir otoritas yang disiapkan untuk setiap pengeluaran. Next. Ini cara-caranya. Next. Kontrol dana kas kecil. Kontrol internal yang lebih baik atas pengeluaran kas dimungkinkan jika perusahaan melakukan pembayaran dengan cek. Namun, menggunakan cek untuk membayar dalam jumlah kecil tidak praktis dan mengganggu. Misalnya, perusahaan tidak ingin menulis cek untuk membayar ongkos kirim, makan siang kerja, atau ongkos taksi. Cara umum untuk menangani pembayaran semacam itu dengan tetap mempertahankan kontrol yang memuaskan adalah dengan menggunakan dana kas kecil untuk membayar jumlah yang relatif kecil. Pengoperasian dana kas kecil sering disebut sistem impres, melibatkan membentuk dana, melakukan pembayaran dari dana, dan mengisi kembali dana. Membangun dana uang tunai PETI. 2 langkah penting dalam membentuk dana kas kecil adalah 1. Menunjuk kustodian kas kecil yang akan bertanggung jawab atas dana tersebut, dan 2. Menentukan besarnya dana. Biasanya perusahaan mengharapkan jumlah dana untuk menutupi pembayaran yang diantisipasi untuk periode 3 hingga 4 minggu. Next. Ini salah satu contohnya pembayaran dari dana uang tunai PETI. Next. Ini salah satu contoh cek. Next. Menggunakan dana uang tunai PETI. Ketika uang dalam dana kas kecil mencapai level minimum, perusahaan mengisi kembali dana tersebut. PETI Cash Kustodian memulai permintaan penggantian. Individu tersebut menyiapkan jadwal pembayaran yang telah dilakukan dan mengirimkan jadwal tersebut, didukung oleh tanda terima kas kecil dan dokumentasi lainnya ke kantor perjanjian. Kantor bendahara memeriksa tanda terima dan dokumen pendukung untuk memverifikasi bahwa pembayaran yang tepat dari dana tersebut telah dilakukan. Next. Pembelajaran 3. Fitur kontrol penggunaan bank. Akun aset kas yang dikelola oleh perusahaan harus memiliki saldo yang sama dengan akun kewajiban bank untuk perusahaan tersebut. Rekonsiliasi bank membandingkan saldo bank dengan saldo perusahaan dan menjelaskan perbedaan apapun untuk membuatnya setuju. Untuk efisiensi operasi dan kontrol yang lebih baik, pengecer nasional seperti Marks and Spencer PLC atau GBR mungkin memiliki rekening bank regional. Perusahaan besar dengan puluhan ribu karyawan mungkin memiliki rekening bank penggajian serta 1 atau lebih rekening bank umum. Selain itu, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank agar memiliki lebih dari 1 sumber pinjaman jangka pendek bisa diperlukan. Membuat setoran bank. Karyawan yang berwenang seperti kepala kasir harus melakukan setoran bank perusahaan. Setiap setoran harus didokumentasi dengan slip setoran atau tiket. Next.
Menulis cek. Cek adalah perintah tertulis yang ditandatangani oleh deposan yang mengarahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima yang ditunjuk. Ada 3 pihak untuk cek, yaitu yang pertama pembuat atau laci yang mengeluarkan cek, yang kedua bank atau pembayar, yang ketiga pemegang cek. Nah, itu ada salah satu contoh cek, bentuknya seperti itu. Laporan bank. Pernyataan bank menunjukkan transaksi dan saldo bank deposan. Setiap bulan deposan menerima laporan dari bank. Ilustrasi 7.10 menyajikan laporan mutasi bank. Ini menunjukkan satu cek yang dibayarkan dan debit lainnya seperti transaksi kartu debit atau penarikan langsung untuk pembayaran tagihan yang mengurangi saldo di akun deposan. Yang kedua, setoran dan kredit lain yang meningkatkan saldo di akun deposan. Yang ketiga, saldo akun setelah transaksi setiap hari. Daftar rekening koran bank dalam urutan numerik semua cek dibayar bersama dengan tanggal cek itu dibayarkan dan jumlahnya. Setelah membayar cek, bank memberi stempel pada cek dibayar. Cek berbayar terkadang disebut dengan cek yang dibatalkan. Pada pernyataan tersebut, banyak juga memasukkan memorandum yang menjelaskan debit dan kredit lain yang dibuatnya ke rekening deposan. Ini salah satu bentuk cek. Next. Debit memorandum. Beberapa bank mengenakan biaya bulanan untuk layanan mereka. Seringkali mereka membebankan biaya ini hanya jika saldo rata-rata bulanan di rekening koran berada di bawah jumlah yang ditentukan. Bank juga mengirimkan nota debit dengan pernyataan yang menjelaskan biaya yang tercantum pada laporan tersebut. Memorandum debit lainnya juga dapat dikeluarkan untuk layanan bank lain seperti biaya pencetakan cek, penerbitan cek perjalanan, transfer dana ke lokasi lain. Simbol DM sering digunakan untuk biaya semacam itu. Bank juga menggunakan nota debit ketika cek yang disimpan dari nasabah atau nasabah terpental karena dana tidak mencukupi. Sebagai contoh, JR Baron, pelanggan Ride Company PLC, mengirimkan cek sebesar 425,60 euro ke Laird untuk layanan yang dilakukan. Sayangnya, Baron tidak memiliki cukup dana di banknya untuk melakukan pembayaran ini. Dalam kasus seperti itu, Bank Baron menjadi cek NSP tidak cukup dana dan mengembalikannya ke Bank Laird atau deposan. Bank Laird kemudian mendebit rekening Laird seperti yang ditunjukkan oleh simbol NSF pada laporan. Bank mengirimkan cek NSF dan nota debit ke Laird sebagai pemberitahuan biaya tersebut. Laird kemudian mencatat piutang dari Baron dan mengurangi uang tunai untuk cek NSF. Next. Next, rekonsiliasi rekening bank. Bank dan deposan memelihara catatan independen dari rekening giro deposan. Orang yang cenderung berasumsi bahwa saldo masing-masing akan selalu setuju. Faktanya kedua saldo tersebut jarang sama pada waktu tertentu dan kedua saldo tersebut berbeda dari saldo benar atau benar. Oleh karena itu perlu dibuat saldo pembukuan dan saldo per bank sesuai dengan jumlah yang benar atau sebenarnya proses tersebut rekonsiliasi rekening bank. Kebutuhan akan kesepakatan memiliki 2 penyebab, yaitu yang pertama jeda waktu yang mencegah salah satu pihak untuk mencatat transaksi dalam periode yang masa dengan pihak lainnya. Kesalahan salah satu pihak dalam pencatatan transaksi. Jeda waktu sering terjadi misalnya beberapa hari mungkin lalu antara waktu perusahaan mengirimkan cek kepada penerima pembayaran dan tanggal bank membayar cek tersebut. Next. Prosedur rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank harus disiapkan oleh karyawan yang tidak memiliki tanggung jawab lain yang berkaitan dengan uang tunai. Jika sebuah perusahaan gagal mengikuti prinsip pengendalian internal verifikasi internal independen ini, penggelapan uang tunai dapat luput dari perhatian. Misalnya, seorang kasir yang mempersiapkan rekonsiliasi dapat menggelapkan uang tunai dan menyembunyikan penggelapan dengan salah menyatakan rekonsiliasi. Titik awal dalam mempersiapkan rekonsiliasi adalah memasukkan saldo laporan bank dan pembukuan pada jadwal rekonsiliasi. Langkah-langkah berikut akan mengungkapkan semua item rekonsiliasi yang menyebabkan perbedaan antara dua saldo. Langkah yang pertama yaitu
Setoran dalam perjalanan, bandingkan simpanan individu yang terdaftar pada laporan bank dengan simpanan dalam perjalanan dari rekonsiliasi bank sebelumnya dan dengan simpanan menurut catatan perusahaan atau slip setoran duplikat. Simpanan yang dicatat oleh deposan yang belum dicatat oleh bank adalah simpanan dalam perjalanan. Tambahkan simpanan ini ke saldo per bank. Langkah yang kedua, cek yang belum dibayar. Bandingkan cek berbayar yang ditunjukkan kepada laporan bank dengan cek yang beredar di rekonsiliasi bank sebelumnya. Kemudian, cek yang diterbitkan oleh perusahaan seperti yang tercatat dalam jurnal pembayaran tunai atau dicek register di akun pribadi Anda. Cek yang diterbitkan dan dicatat oleh perusahaan tetapi belum dibayar oleh bank adalah cek yang beredar. Next. Ini siklus dalam rekonsiliasi bank. Next. Langkah yang pertama, setoran dalam perjalanan tanggal 30 April. Langkah kedua, cek yang belum dibayar. Langkah 3, error, menulis centang nomor 443 seharga 1.226 dan bank benar membayar jumlah itu. Namun, mencatat cek tersebut sebagai 1.262. Langkah keempat, memorandum bank. Next. Nah, ini cara penghitungannya jika terjadi rekonsiliasi bank. Next. Oke, sekarang kita akan membahas tentang exercise-nya. Yang pertama, yaitu instruksinya adalah siapkan jadwal atau jurnal untuk menentukan jumlah persediaan yang benar. Berikan penjelasan untuk setiap item di atas, yaitu di sini kita diminta untuk menerangkan poin 1 sampai 5 apakah ada kesalahan atau tidak. Baik, kita bahas. Yang pertama, poin nomor 1. Perusahaan memberikan persediaan superior sebesar 250.000 dan perusahaan tidak melakukan penyesuaian. Jadi itu poin nomor 1, tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Poin nomor 2, perusahaan tidak melakukan penyesuaian karena barang yang dibeli datang pada tanggal 3 Januari, sedangkan penyesuaian dilakukan pada akhir tahun atau bulan Desember. Jadi poin nomor 2 juga tidak dibuat jurnal penyesuaian. Poin nomor 3, karena tidak ada transaksi yang dilakukan, perusahaan tidak melakukan penyesuaian. Sama juga, poin nomor 3 tidak ada jurnal penyesuaian. Poin nomor 4 ada, yaitu COGS sebesar 33.000 pada inventory sebesar 33.000 dan account receivable sebesar 49.000 pada sales revenue sebesar 49.000 karena ada transaksi pada poin nomor 4. Nomor 5 adalah perusahaan tidak melakukan penyesuaian karena sudah termasuk ke dalam hitungan perusahaan. Sama, poin nomor 5 tidak dibutuhkan untuk jurnal penyesuaian. Berikutnya adalah instruksinya untuk membuat persediaan akhir atau ending inventory. Nah, di sini kita telah menghitung bahwasanya akhir dari ending inventory sebesar 513.138.000. Berikutnya, exercise 6.19. Instruksinya adalah untuk membuat metode inventory. Jawabannya, ending inventory pada retail sebesar pada women's shoes yaitu sebesar 55.000 dan pada men's shoes sebesar 60.000. Dan COGS-nya sebesar 186.500 yaitu kenaikannya sebesar 80%. Sedangkan yang women's shoes sebesar 74%. Sekarang kita lanjut ke problem, yaitu problem 6.5. Di sini kita diminta untuk merangkum jurnal tersebut ke dalam ending inventory, yaitu menghitung ending inventory-nya dan COGS serta gross profit menggunakan metode FIFO dan average cost. Kami telah menghitung dan jawabannya adalah seperti ini, yaitu setelah
kalkulasikan ending inventory sebesar 1.260 dan gross profit sebesar 3.470. Berikutnya dengan metode average cost. Setelah dikalkulasikan ending inventory dengan metode average cost sebesar 1.215,4 dolar dan gross profit sebesar 3.428,9 dolar. Oke, berikutnya exercise yang poin B. Nah, setelah kami hitung-hitung, di sini telah dikalkulasikan bahwasannya harga pokok penjualan sebesar 7.430 euro dan persediaan akhir adalah sebesar 1.560 euro. Sedangkan laba kotor yaitu sebesar 15.850 dikurang 7.430, yaitu dengan total sebesar 8.420 euro. Lanjut dengan metode moving average, yaitu telah dikalkulasikan bahwasanya harga pokok penjualan sebesar 7.584, sedangkan persediaan akhir sebesar 1.406 dan laba kotor sebesar 8.266. Yang B, HPP sebesar 7.430 sehingga diperoleh laba kotor sebesar 8.430. Sedangkan dengan moving average, HPP-nya sebesar 7.584 dan diperoleh laba kotor atau gross profit sebesar 8.226. Dan persediaan akhir dengan metode FIFO sebesar 1.560, sedangkan dengan metode moving average sebesar 1.406. Dalam periode kenaikan biaya, asumsi arus moving average menghasilkan biaya pokok penjualan yang lebih tinggi dan laba kotor yang lebih rendah. FIFO memberikan harga pokok penjualan yang lebih rendah dan laba kotor yang lebih tinggi. Pada laporan posisi keuangan, FIFO memberikan persediaan akhir yang lebih tinggi atau mewakili biaya terkini, sedangkan moving average memberikan persediaan akhir yang lebih rendah. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.